Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding mangga kelapa muda yang rasanya seger banget. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel kelapa muda ukuran besar kemasan 15 gram. Aduk terlebih dahulu antara puding kelapa dan gula pasirnya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 800 ml air, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan 1 saset santan instan ukuran kecil kemasan 65 ml. Aduk-aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Untuk santan instannya ini nggak apa-apa ya teman-teman kalau mengambang seperti itu karena nanti saat dipanaskan santannya akan tercampur dengan sendirinya. Masak puding kelapa muda dengan api ukuran sedang aja dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai pudingnya benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan api kompor dan lanjut untuk terus diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, kemudian tuang puding kelapa mudanya ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita biarkan sampai puding kelapanya benar-benar set dan mengeras. Setelah puding kelapa mudanya set dan mengeras, selanjutnya kita bisa serut puding kelapanya menggunakan serutan kelapa. Untuk ukurannya ini sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Yang sedang-sedang aja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil supaya nanti hasilnya mirip dengan kelapa aslinya. Lakukan hingga selesai. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel rasa mangga kemasan 15 gram. Kemudian aduk terlebih dahulu antara gula pasir dan puding mangganya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air, tuangkan perlahan hingga selesai. Supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna makanan oranye sebanyak 4 tetes. Aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya puding mangga siap untuk kita masak. Masak puding mangga menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya semua bahannya tercampur merata dan masak puding mangganya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus lanjut untuk diaduk supaya uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, masukkan fruity acid ke dalam puding mangganya. Untuk fruity acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel mangganya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cup belimbing ukuran 90 ml sebanyak 29 buah dan masukkan 1 sendok makan serutan puding kelapa ke masing-masing cupnya. Kemudian kita tuangkan puding mangga ke atasnya dan kita aduk-aduk seperti ini supaya antara serutan puding kelapa dan puding mangganya ini saling terikat. Jadi nanti saat set pas kita sendok itu tidak pecah, mereka menyatu dengan sempurna. Setelah semuanya selesai, biarkan sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah ini dia hasilnya teman-teman setelah pudingnya benar-benar set dan mengeras. Jadi satu resep ini bisa jadi 29 cup ukuran cup belimbing 90 ml. Dengan tampilan yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah resep ini bisa laris manis di pasaran dan disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena rasanya juga enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding melon kelapa muda yang bikinnya super gampang. Satu resep bisa jadi 35 cup. Resep ini cocok banget dijadikan ide jualan buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal.
Tambahkan 900 ml air, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil ukuran 65 ml. Aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Untuk santan instannya ini nggak apa-apa seperti ini ya teman-teman, karena nanti akan tercampur merata saat dimasak. Kemudian masak puding kelapa mudanya menggunakan api ukuran sedang aja, dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya semua bahannya tercampur merata dan masak sampai pudingnya benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut untuk terus diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Kemudian tuang puding kelapanya ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Untuk cetakannya ini bebas ya teman-teman, silahkan pakai yang ada di rumah teman-teman semuanya. Kemudian kita biarkan sampai puding kelapanya benar-benar set. Jika puding kelapa mudanya sudah set dan mengeras, selanjutnya kita serut puding kelapanya menggunakan serutan kelapa seperti ini ya teman-teman. Serut-serut kecil aja supaya hasilnya jadi banyak. Untuk serutannya ini bebas ya, silahkan sesuaikan aja dengan yang ada di rumah teman-teman semuanya. Kita serut sampai semua puding kelapanya selesai. Kurang lebih ini dia hasilnya. Setelah semua puding kelapanya selesai aku serut, hasilnya benar-benar mirip kelapa asli. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan besar ukuran 15 gram. Kemudian kita aduk terlebih dahulu supaya semua bahannya tercampur merata dan saat nanti diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Biar warna hijaunya lebih cantik, aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan hijau tua. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak puding melon menggunakan api ukuran sedang aja, dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya semua bahannya benar-benar tercampur merata. Masak puding melonnya sampai matang sempurna, sampai benar-benar mendidih dan naik ke permukaan seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut untuk terus diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Yang terakhir, masukkan fruity acid ke dalam puding melonnya. Setelah puding melonnya sudah tidak terlalu panas, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut, di sini aku sudah siapkan cupnya. Aku memakai cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Untuk per cupnya, aku tambahkan 1 sendok makan serutan puding kelapa mudanya. Lakukan satu persatu hingga selesai. Selanjutnya kita bisa tuangkan puding melon ke dalam cup sampai batas ukuran cupnya. Lakukan satu persatu hingga selesai. Untuk menuangkan puding melonnya, pastikan sudah suhunya tidak terlalu panas ya teman-teman. Karena kalau terlalu panas, serutan puding kelapanya ini bisa mencair kembali atau bisa membuat cupnya meleot. Setelah semua cupnya sudah terisi dengan puding melon, selanjutnya kita aduk-aduk dan uraikan serutan puding kelapanya menggunakan sendok garpu seperti ini. Hal ini bertujuan supaya serutan puding kelapanya ini naik ke permukaan dan saling terikat dengan puding melonnya. Jadinya nanti saat pudingnya ini benar-benar set, saat disendok pudingnya ini tetap bersatu dan tidak pecah. Aduk-aduk satu persatu hingga semuanya selesai. Jika sudah, kita tunggu sampai pudingnya benar-benar set. Nah, ini dia hasilnya setelah pudingnya benar-benar set dan mengeras. Tampilannya cantik banget. Insya Allah resep ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan jadi ide jualan yang laris manis. Untuk teman-teman bisa tambahkan stiker di atasnya biar lebih menarik lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.